Ke arah Wah, sana sih. agak dalam ya itu ya. Aduh maaf, tapi ya. Bekerja di bidang yang lain itu. Di Jadi bank, pegawai di bank. bank. Iya. Sekali Aduh, lagi karena isu uang ya. Di Mentawai misalnya, di mana musik dan tarian digunakan untuk menyembuhkan orang. Itu orang sakit itu tidak diobati secara medis saja, tetapi balik ke obrolan awal, kalau sesuatu digali makin dalam akan ada purpose yang lebih jelas nah, gitu. Dan itu dia, ada itu sesuatu dia. hal lain yang bisa digali ya. Tahu sih. Keren. Yes, ini udah kembali. Ini orang-orang India ini ngapain di Medan, Kang? Awalnya ngobrolin musik, lalu bisa jadi ngobrolin apa aja yang asik. Selamat datang di ruang tamu Rumah Seni Yusak. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat, dalam keadaan baik. Selamat datang di ruang tamu RSY, podcast saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. Hari ini saya kedatangan tamu yang setelah beberapa kali gagal datang, udah sempat online, ada gangguan, reschedule kembali, tapi semoga hari ini aman-aman semuanya. Dan seorang apa ya, nanti lihat dari penampilannya udah sangat ini banget ya, sangat budayawan sekali. Walaupun ada motif tersembunyi di situ yang nggak akan diobrolin di podcast ini. Seorang etnomusikologis namanya Kang Irfas, langsung saja kita sambut. Halo Kang Irfas, selamat datang di Halo. RSY. Waduh, terhormat sekali bisa hadir di RSY ini. Waduh, apa kabar Kang Yusak? Kabar baik. Mohon maaf nih, baru sekarang bisa kita ngobrol-ngobrol. Thank you, Kang. Santai-santai banget. Makasih buat waktunya udah datang bertamu ke sini. Walaupun masih Terima virtual. kasih banyak juga. Semoga Siap. Iya, pengennya kita ngopi bareng nih harusnya. Semoga nanti bisa ada waktunya ya, kita onsite bertemu langsung, nggak online. Siap. Langsung aja, etnomusikologis. Nama yang sebuah kata-kata yang mungkin agak jarang didengar. Nggak tahu ada peminatnya cukup banyak atau enggak. Saya mau tanya dulu sama Kang Irfas sebagai etnomusikologis. Apa Kang etnomusikolog itu, Kang? Oke, etnomusikologis itu adalah nama orangnya, sedangkan nama disiplin ilmunya adalah etnomusikologi atau ethnomusicology dalam bahasa Inggris. Nah, secara singkatnya, etnomusikologi itu adalah sebuah studi tentang musik dalam konteks kebudayaan. Jadi, analoginya adalah misalnya etnomusikologi itu memandang musik sebagai sebuah jendela kecil untuk memandang perspektif kebudayaan yang lebih luas gitu. Itu sederhananya. Jadi melalui musik kita bisa belajar elemen-elemen budaya yang lain gitu, seperti religi, adat istiadat, aturan-aturan, norma dan lain-lain. Itu bisa dipelajari melalui musiknya. Karena kan musik itu representasi dari budaya gitu. Ya gitulah. Kecilnya gitu. Nanti Menarik kita obrolin lebih detail lagi. Saya agak sedikit dejavu ini, agak-agak dejavu ya. Oke. Itu tadi menarik banget. Dari musiknya kita bisa belajar hal lainnya. Religi tadi termasuk di religi, termasuk hal yang dibicarain. Soalnya ada sebuah pembicaraan yang agak membenturkan religi dan musik ya. Aku tahu nih arahnya nih. Tapi nggak akan saya bahas deh, kayak gitu. Kagak. Silakan. Oke, kenapa bisa tertarik? Orang lain kan musik, pemain band, musik, rekaman, musik apa lagi ya, performer, musik, meneliti budaya. Lalu lihat tadi bisa jadi kayak jendela tadi. Kenapa Kang ke situ, Kang? Kalau boleh jujur ya, dulunya masih terlibat di etnomusikologi itu kecemplung karena kecelakaan ya Iya. Ya istilahnya semesta mengarahkan ke arah sana gitu. Oh ya, oke. Seru nih kalau Karena bawa memang semesta ya. tadinya hanya tahu saja, tahu bahwa ini tuh bidang ilmu yang seru banget, bisa jalan-jalan, bisa ketemu banyak orang di berbagai budaya, belajar musiknya gitu kan. Tetapi tidak pernah kepikiran mau mempelajari lebih dalam, apalagi secara formal di universitas gitu. Itu belum kepikiran waktu itu. Tapi kemudian
eh ya sekali lagi semesta mengarahkan ke arah sana ya udah diterima aja gitu kan, dijalani dengan baik, alhamdulillah. Yang tadinya hanya sekedar tahu dan ingin tahu kemudian menjadi menjiwai. Oke, menjiwai. Jadi akhirnya kecemplung beneran dan membaca banyak sekali teori, mempraktekkan teori-teori penelitian lapangan, lalu kemudian mengenal berbagai budaya di luar budaya saya. Saya latar belakangnya orang Sunda, Sunda asli pisan. Ayah saya orang Sunda, ibu saya orang Sunda gitu kan. Tetapi kemudian saya harus pergi ke pulau lain, ke kota Medan yang sangat diverse, sangat beragam sekali kan. Nah dari situ mulai tahu tuh, oh ternyata ada musik ini dari suku ini, musik ini dari suku ini dan seterusnya. Lalu dan itu membuat saya meyakini bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita itu benar-benar sangat beragam dan pelajaran yang saya dapatkan paling besar dari keberagaman adalah rasa respect gitu terhadap orang lain, terhadap budaya lain, karena kita harus merasa equal, setara. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lainnya meskipun kita berbeda gitu. Wow. Ke arah sana sih. Agak dalam ya itu ya. Aduh maaf tapi ya. Oke. Kita tetap di permukaan ya. Tapi bagus, maksudnya bagus. Gini Kang, gimana ya orang mempelajari musik lalu malah mempunyai pandangan yang dalam itu? Sebelum saya khusus ke musik, saya mau tanya dulu, apakah kalau kita mempelajari bidang-bidang apapun ya secara khusus, kita akan lalu mempunyai pandangan yang lebih dalam secara filosofis? Atau mungkin karena ini sifatnya budaya, musik sifatnya seni, lalu punya pandangan yang dalam kayak gitu? Saya rasa sih enggak sih. Di semua bidang, semua disiplin ilmu, semua pekerjaan yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti menemukan sesuatu di dalamnya. Paling tidak menemukan purpose, semacam tujuan kenapa kita melakukan ini. Jadi misalnya, taruhlah misalnya seorang dokter gitu kan. Okay. Dokter ya pada awalnya dokter ya mengobati orang gitu kan, membantu gitu kan, membantu orang yang lagi sakit dan lainnya. Tapi kemudian bisa jadi setelah dijalani lebih mendalam pasti menemukan sesuatu bahwa pekerjaannya dalam bidang apapun itu merupakan panggilan alam untuk membuat dunia ini lebih baik kayak gitu. Ya ke arah sana sih. Dalam bidang apapun saya percaya sih, tidak hanya dalam bidang seni atau budaya gitu. Keren. Ya karena ya siapa tahu karena tadi Kak Irfan kan memberikan penjelasan tentang etnomusikolog itu jendela tadi ya, sehingga memang melihat sesuatu kan. Gimana kalau bidangnya lain? Itu tadi jadi agak memancing keingintahuan. Gimana kalau YouTuber? Nah, cita-cita sekarang kan. Saya mau jadi YouTuber. Ya kan, apakah mungkin juga ya dalam gamers? Anak-anak sekarang kan udah jadi apa? YouTubers, main game gitu. Mungkin nggak ya akan ada pandangan yang sama gitu di masa depan? Oh iya, tentu aja. Apapun bidangnya, saya rasa misalnya YouTuber nih, kalau dijalani dengan baik, terus kontennya sangat positif, yang kita lakukan pasti menyentuh kehidupan orang lain kan. Pengetahuannya berubah, menambah rasa respect terhadap sesuatu, apalagi ketika kontennya itu bisa life changing, merubah kehidupan seseorang gitu. Nah itu kayaknya itu pasti sangat besar manfaatnya. Wow. Gitu. Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau itu bermanfaat bagi orang lain, itu adalah sebuah panggilan alam yang harus kita penuhi. Nanti ini saya quote Nanti saya quote. Saya jadiin materi IG ya. Ini keren banget Kang, ini keren banget. Saya dengarnya apa kalau orang Zimbabwe bilang tuh gede hati gitu. Kenapa Zimbabwe ya? Maaf nih, saya jadi malu sendiri. Tapi keren banget. Keren banget hal yang wow lah. Saya appreciate banget lah. Keren Kang. Oke. Saya jadi malu. Saya pengen lariin ke musiknya sendiri, ke siap. etnomusikologis lagi tadi. Apa Kang dari perjalanan Kang Irfan sendiri menjadi etnomusikolog, belajar, meneliti gitu, pengalaman itu yang tadi menarik, life changing. Ada nggak sih sebuah pengalaman yang buat Kang Irfan sendiri
ini life changing, lalu bikin value yang tinggi dalam bidang yang Kang Irfas tekuni dalam hal ini etnomusikologi itu? Oke, mungkin saya mau cerita dulu hal kecil ya. Mungkin agak panjang sedikit. Oke. Waktu saya masih kecil, saya dengerin Metallica. Ya, saya ngefans Metallica dari tahun 94. Ya, pokoknya segala sesuatu tentang Metallica saya suka gitu kan. Wah, sampai ngulik lagunya hajar-hajar terus gitu kan. Oke. Sampai menganggap bahwa tidak ada musik yang lebih keren daripada musiknya Metallica. Waktu itu. Wah, ini saya baru tahu nih. Iya. Seorang yang wajahnya polos ini, Kang. Iya. Punya background Metallica. Oke, sorry, lanjut. Ya, itu dulu. Jadi itu kan bertahun-tahun tuh sampai kemudian saya keluar dari zona itu, lalu belajar etnomusikologi. Terus ketika saya belajar etnomusikologi, saya dengerin banyak sekali jenis musik, terutama ketika saya magang bekerja di laboratorium archive namanya. Saya disuruh jaga itu, dan di mana tempat rekaman-rekaman musik dunia hasil penelitian itu disimpan. Jadi sambil iseng dengerin itu, sambil bersihin itu kan saya dengerin. Wah, ini ternyata sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah saya denger. Nah, itu yang merubah pandangan saya, bahwa tadinya saya berpikiran bahwa tidak ada musik yang lebih keren dari musik metal. Ternyata ada gitu. Wow. Saya langsung yang lebih dalam, yang lebih luas eksplorasinya, yang lebih punya makna terhadap kehidupan. Itu tuh merubah pandangan saya, sampai kemudian profesor saya waktu itu, Profesor Mauli Purba, di satu kelas beliau bilang bahwa coba bayangkan kalau kita seorang di muka bumi ini mengenal musik masing-masing, lalu saling menghargai musiknya masing-masing, dan kita muncul rasa yang rasa yang equal, bahwa musik dari satu suku A dengan musik dari suku B itu berada dalam posisi yang sama, tidak jadi lebih baik dan tidak lagi lebih buruk. Mungkin saja tidak ada rasisme, tidak ada peperangan, tidak ada konflik antar suku dan lain-lain. Wow. Karena kita bisa menghargai hasil budaya orang lain, kayak gitu. Itu yang menancap sampai sekarang. Itu udah diucapkan puluhan tahun yang lalu, dan saya berpikir, oh iya juga sih, gitu ya kan. Kalau kita bisa menghargai musik misalnya musik blues lah, bisa jadi kita sangat menghargai orang-orang African American. Benar. Mungkin nggak akan ada rasisme kan, karena musik mereka luar biasa banget gitu kan. Itu pelajaran yang penting yang saya dapetin sih dengan belajar etnomusikologi. Kalau kita menganggap bahwa semua hasil budaya kita adalah hasil yang equal, setara, meskipun kita beragam, maka semua konflik di dunia ini bisa dieliminasi gitu. Itu pelajaran yang penting. Maaf ya terlalu dalam lagi ya. Oke, kita kembali ke permukaan Anda. Tapi ya saya setuju sih, menarik banget ya bahwa musik bisa punya dampak sedemikian ya dalam kehidupan betul. Betul. Dampaknya luar biasa. Tidak hanya dampak, tetapi juga representasinya. Jadi musik itu kan sebuah medium untuk merepresentasikan keyakinan, pikiran, kepercayaan, aturan-aturan budaya gitu kan. Wow. Nah, ketika itu direpresentasikan dalam bentuk musik, lalu kita bisa belajar lebih banyak di situ, kita pasti tahu, wah ternyata orang ini tuh begini nih, lalu suku ini tuh begini nih, dan kita appreciate dengan hal tersebut. Itu melalui musik kita bisa belajar lebih banyak gitu. Wow. Itu yang yang diajari oleh etnomusikologi. Kang, etnomusikologi itu dia ngomongin musiknya mungkin dunia ya, nggak hanya sekedar musik di Indonesia ya. Dan kebanyakan adalah musik tradisinya, karena mungkin ingin menggali lebih dalam. Atau gimana, Kang? Atau di etnomusikologi ini dia ngebahas juga kayak Metallica atau kayak musik-musik pop gitu, atau gimana sih, Kang? Pada awalnya disiplin ilmu etnomusikologi itu kan kakinya ada dua. Yang satu di ilmu musik, satu lagi di ilmu antropologi.
gitu. Oh, Antropologi oke. mempelajari budayanya, musik mempelajari hal-hal yang musikalnya gitu kan. Oke, Lalu kemudian itu pada awalnya hanya komparasi untuk membandingkan musik yang berada di barat dan musik yang berada di luar barat gitu. Bisa di Oriental, di Arabic atau di India gitu kan. Oke. Jadi para ahli waktu itu parinya tetap aja dari barat kan. Perspektifnya pasti perspektif barat. Barat dulu, iya. Iya kan. Awalnya memang hanya untuk komparasi gitu kan. Tetapi pada perkembangannya komparasi itu merupakan metode yang tidak relevan lagi karena nggak bisa lagi kita bandingin antara musik ini dengan misalnya ngebandingin musik India dengan musik Sunda. Ya buat apa kita bandingin? Kenapa kita harus bandingin gitu kan? Itu nggak relevan. Yang harus kita lakukan adalah menggali lebih dalam dua-duanya gitu. Nah akhirnya si etnomusikologi itu mempelajari lebih pada konteks budayanya. Jadi tidak hanya musiknya saja, Oke. tidak hanya musik barat dan musik non barat, tetapi juga konteks budayanya. Kenapa musik ini muncul, gimana caranya, gimana diajarinnya, gimana dia diregenerasi dan dari generasi ke generasi itu kan, bagaimana perubahannya, bagaimana dan berbagai aspeknya ya gitu kan. Nah, yang dipelajari tentu saja karena dia ada kata etno di depannya, Etno, maka oke. lebih banyak yang di luar musik barat gitu. Kalau musik barat, kebudayaan barat di Eropa kan kayak ya orkestra, musik klasik lah ya. Klasik barat itu sudah selesai dipelajari lah, istilahnya kayak gitu. Sudah banyak ahlinya, Udah banyak, udah betul. ajeg, Iya. udah establish Udah teorinya gitu kan. established, udah jelas ya. Iya. Sumbernya Betul. pun nggak susah dicari ya. Iya. Iya, Nah, yang etno ini lebih ke yang non barat gitu. Jadi mempelajari musik-musik dari suku-suku yang ada di luar kebudayaan barat. Dari musik Asia, musik India, Arab, Afrika terutama yang paling diverse. Itu Oke. dipelajari sampai ke yang Siberia dan lain-lain. Karena sekali lagi tujuannya adalah untuk mencari pemandangan kebudayaan yang lebih luas. Jadi nggak sempit, tetapi harus bisa melebar selebar mungkin. Kalau bahasa kerennya sekarang end game-nya tuh apa sih etnomusikologi itu? Mau menghasilkan apa? Apakah menarik banget ya, karena kan gini, menurut saya nggak akan selesai loh penggalian itu, benar nggak? Ya, Kalau ya, misalnya betul, Kang Irfas menggali, saya misalnya menggali juga, apa sebenarnya yang bisa saya hasilkan setelah menggali? Atau apa yang Kang Irfas hasilkan setelah menggali, Kang? Apa sebenarnya yang bisa? Ya, kalau dulu kita menggali lalu membuat dokumentasinya, merekam musiknya, terus membuat analisa terhadap konteks budayanya. Oke. Bentuknya bisa banyak hal, bisa rekaman, bisa tulisan, jurnal, bisa buku dan lain-lain, dan bisa menjadi ilmu yang dipelajari di universitas. Oke. Itu perkembangan sekitar ya mungkin setelah Perang Dunia Kedua tahun 50-an sampai beberapa tahun terakhir belakangan ini. Nah, ada gerakan baru di etnomusikologi namanya applied ethnomusicology. Etnomusikologi terapan. Oke. Yang dia tidak lagi mengambil dari sumbernya, tetapi kita harus mengembalikan kepada sumbernya itu. Jadi selama ini kan kita pergi ke satu suku misalnya, terus kita belajar, terus kita merekam hanya untuk memenuhi rasa keingintahuan kita sebagai ilmuwan. Nah, hasilnya cuma rekaman, buku dan lain-lain, disertasi ilmiah dan lain-lain. Itu tidak cukup. Sekarang dalam etnomusikologi terapan, kita harus bisa mengembalikan semua pengetahuan tadi ke sumber asalnya. Sumber asalnya. Ya, Oh. karena apa? Karena suku-suku para pemusik tradisi tadi dalam kondisi sekarang ini sudah dalam kondisi yang kritis. Kritis. Dalam artian Setuju. musiknya tidak diregenerasi sehingga bisa terancam punah misalnya, atau misalnya pembuat alat musiknya juga tidak meregenerasi, bahan-bahan sulit ditemukan. Coba bayangkan misalnya satu saat kita tidak lagi mengenal gamelan karena gamelan sudah dipindahkan jadi sampling di aplikasi. Di aplikasi. Iya. Ya kan? Karena bisa jadi si pembuat gamelan, si Panjinya itu sudah meninggal dan ilmunya nggak turun.
ya kan? Suatu saat mungkin di generasi berikutnya itu bisa hilang. Nah, etnomusikologi berkewajiban bertanggung jawab untuk mengembalikan pengetahuan itu kepada sumber aslinya. Jadi pengetahuan yang tadinya sudah diambil sudah diambil, kita harus ajarkan kepada generasi berikutnya di suku tersebut. Gitu. Keren. Ya. Kan beberapa waktu ke belakang di podcast ini kedatangan tamu juga yang Suarjiki yang main suling Sunda ya. Yeah. Terus juga Mas Arham. Daeng Arham. Mas Arham. Dan salah satu yang jadi isu adalah punahnya musik-musik tradisional itu, Kang. Gitu. Lalu menjadi pertanyaan kan, lalu gimana dong cara kita bisa berperan dalam supaya ya lebih lestari lah musik-musik tradisional tetap ada. Karena di dalamnya ada isu uang. Setuju nggak sih, Kang? Ini waktu tadi Kak Irfan ngejelasin, buat saya nih yang punya background, saya tuh agak jauh dari musik tradisional sih, Kang, sebenarnya. Jadi saya nggak pernah punya ketertarikan secara khusus sama musik tradisional. Saya ini ya anak band yang tetap jadi anak band sampai besar. Jadi musiknya sampai jadi maestro. Maestro, aduh enggak, Kangnya jauh banget. Masih belum. Cuman paling enggak saya punya background ya anak band terus. Jadi telat lah untuk, saya bahkan tertarik musik klasik aja telat, Kang. Jadi orang lain udah mulai mau muntah. Bisa nge-jazz banget ya. Enggak lah, pop lah, saya pop ya. Pop kekinian. Oh, nge-jazz banget, jago banget. Sesuai usia, Kang. Iya. Sok muda ya. Jadi itu jadi isu bagaimana melestarikan seni-seni yang punah. Kalau di Sunda sendiri kayak kalau di Bandung kemarin ngobrolin calung tuh, Kang. Calung yang nggak tahu sekarang, orang nggak pernah tahu, mungkin malah anak sekarang calung apa itu gitu. Saya pun Darso. Iya, semenjak jadi almarhum kan gitu ya, nggak rame lagi gitu calung itu. Nah, setelah mendengar tadi pemaparan Kang Irfan tadi, oh berarti Indonesia butuh banyak etnomusikolog nih yang mau terjun. Ya, tentu aja. Yang mau terjun. Cukup banyak nggak sih, Kang, di Indonesia ini? Secara kuantitas banyak. Lulusannya. Oh gitu ya? Lulusannya cukup banyak karena kan program studi etnomusikologi yang sarjana itu ada di banyak tempat, di banyak perguruan tinggi. Yang paling pertama di Universitas Sumatera Utara, lalu kemudian dibuka juga di jaringan yang Institut Seni Yogyakarta, Surakarta, Bandung juga ada. Bandung ada, iya, di Bandung, di Padang Panjang, dan banyak sekali di banyak tempat, gitu kan. Lulusannya cukup banyak, tetapi yang benar-benar tertarik menjadi etnomusikologis itu mungkin hanya segelintir, hanya berapa persen dari kesemuanya gitu. Karena dari teman-teman saya juga yang sekelas ya yang beneran tertarik pada ilmu etnomusikologi mungkin tidak terlalu banyak. Kebanyakan bekerja di bidang yang lain itu. Jadi pegawai bank. Iya. Aduh, karena isu uang ya. Aduh, sedih banget. Benar-benar karena ini, Kang, coba deh kalau kita perhatiin ya. Lulusan hukum kerja di bank. Lulusan ekonomi jelas dong kerja di bank. Tapi kemudian lulusan turunan yang lain ya, manajemen kerja di bank. Perpustakaan kerja di bank ya. Jadi dia ya kan demi kehidupan. Kehidupan dalam tanda kutip ya. Nah, itu lagi tadi isunya jadi uang ya. Apakah seorang etnomusikologi mungkin jadi orang kaya, Kang? Pertanyaannya agak sedikit tendensius. Maksudnya gini, sorry, saya jelasin dulu kali. Mungkin. Kenapa saya tanya gitu? Karena gini, kalau saya jadi pemain band misalnya, berangkat dari sana ya, karena saya gitu, pemain band. Kalau dulu nih punya rekaman, punya album, booming. Saya terkenal jadi orang kaya. Tapi kalau jadi etnomusikolog ada apa, Kang? Ada nggak ya kayak gitunya tuh gitu? Kayak finansial mungkin. Tapi kayak ilmu itu pasti. Weh. Keren. Itu efek tuh, itu efek. Saya buat lagi ya nanti ya. Aduh, mohon maaf nih. Mohon maaf para etnomusikolog di luar sana. Kang, oke, saya mau bahas ininya deh. Mungkin ketertarikan orang agak ada kemiripan sama saya. Gimana kaya finansialnya, Kang? Cara kaya finansialnya gimana? Ada caranya nggak?
Kalau dari segi ilmuwan ke keilmuwanan apa ya, ke segi ilmiah, mungkin saja seorang etnomusikolog disupport oleh banyak lembaga yang dia memang concern terhadap kelestarian atau keberlanjutan dari musik tradisi. Di dunia ini banyak sekali. Misalnya ada Smithsonian. Saya boleh nyebut nggak sih? Boleh ya? boleh kan, boleh. Untuk keperluan edukasi kan kita sebenarnya. Ya, misalnya di Amerika ada Smithsonian Institute gitu kan. Mereka concern sekali terhadap musik etnik, musik tradisi di seluruh dunia. Jadi mereka memproduksi rekaman. Jadi para etnomusikolog dikirim ke berbagai belahan dunia untuk merekam musik-musik tradisi. Lalu itu jadi kekayaan budaya dunia gitu. Disimpan di Smithsonian Institute. Gitu kan, itu pekerjaannya etnomusikologis. Itu dia disupport banget untuk mendokumentasikan musik yang ada di seluruh dunia. Dan itu adalah sumber finansial. Lalu finansial lain adalah penelitian. Pemerintah juga sudah banyak sekali kan menggunakan penelitian budaya untuk memutuskan suatu kebijakan publik tertentu. Itu juga bisa jadi sumber penghasilannya para etnomusikolog. Lalu jika ada pengembangan, nah ini menarik. Para etnomusikolog itu menjadi tulang punggung untuk pengembangan industri musik di genre world music. World music, oke. Nah, itu menarik. adalah ya. Jadi kita mengalihkan musik tradisi menjadi satu komoditas industri, gitu. Yang tadinya dia misalnya musiknya sakral banget, tetapi dengan bantuan etnomusikolog kita bisa ngambil beberapa elemen dari musik yang sakral tadi, lalu dilepaskan dari konteksnya, lalu kemudian direproduksi diproduksi ulang dengan aransemen yang baru, lalu kemudian ditampilkan gitu. Jadi itu salah satu pekerjaan world music. Jadi world music itu tidak hanya memainkan musik tradisi. Taruhlah misalnya, oh aku bisa main saron, bisa main gamelan, ya udah main gamelan digabungkan dengan jazz misalnya. Jazz ya. Itu ya oke banget, tapi tidak sedangkal itu. Tidak sedangkal itu. Karena bisa jadi karena bisa jadi ada gending-gending di gamelan yang dia punya akar yang sangat sakral. Kita nggak bisa menggunakan itu begitu saja. Kita harus bisa menghargai akarnya dong, karena kan akar budayanya itu kuat banget tuh. Ya kan, kesakralan itu harus kita jaga, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kita harus tahu. Gitu. Ya, ada banyak sekali musik yang nggak boleh dimainkan dalam kondisi tertentu, atau ada banyak sekali musik yang hanya boleh dimainkan dalam upacara tertentu, tidak boleh dimainkan di tempat yang lain itu misalnya. Itu bantuan etnomusikolog penting sekali untuk mengurai bagaimana caranya memindahkan musik yang tadinya punya fungsi tertentu ke fungsi yang industri gitu. Itu penting banget sih. Iya, menarik ya. Itu juga bisa jadi sumber finansial bagi etnomusikolog. Sumber finansial yang lain tentu saja dengan mengajar. Banyak sekali etnomusikologis yang dia berujung karena tadi ya harus mengembalikan ke sumbernya. Jadi jadi dia menjadi edukator, music educator yang mencoba mengajarkan kearifan lokal atau ke pengetahuan yang sudah diambil tadi ke generasi berikutnya gitu. Itu sumber finansial juga buat etnomusikolog ketika dia menjadi seorang music educator. Really appreciate Kang. Penjelasannya bagus banget. Mohon maaf ya kepanjangan ya. Enggak ada karena sebenarnya bukan masalah panjang pendek tapi lebih kepada bobotnya. Jadi bobotnya itu tuh yang penting tuh. Dan sangat mencerahkan tuh. Ada ini kan, maksudnya gini, kalau orang berkaitan dengan musik, mereka pasti cita-citanya apa? Enggak, dan kalau saya mau jadi etnomusikolog gitu, itu kayaknya jarang ditemukan. Jarang banget ya. Bahkan mungkin nggak ada. Ya, kalau anak kecil mah. Makanya tadi saya tanya ke Kang Irfas, gimana Kang Irfas bisa ada di situ, dan Kang Irfas sendiri bilang itu kecelakaan tanda kutip ya. Oh iya, siap. Artinya gimana membuat si etnomusikolog ini jadi daya tarik buat orang-orang. Artinya ada anak-anak SMA yang kemudian mau kuliah apa? Saya mau ambil etnomusikolog. Itu kan kayaknya perlu dipromosiin ya. Iya nggak sih? Iya. Supaya makin banyak orang-orang yang memang mau ambil itu lalu bisa berkarya sesuai bidang itu, ya nggak sih, Kang? Iya, betul. Mungkin saya cerita dulu ya. Dulu ketika saya
kecelakaan tadi. Eh, Jadi pertemuan pertama saya dengan etnomusikologi itu mendapatkan pengetahuan dari teman-teman mahasiswa yang berkunjung ke sekolah sekolah saya untuk Oke. promosi. Saya mengira itu wah itu keren banget ya, tapi saya nggak kepikiran mau kuliah di situ, mau belajar itu sama sekali nggak kepikiran. Sampai suatu saat ada teman yang mengajak saya untuk masuk SPMB, seleksi apa ya, masuk perguruan tinggi ya gitu kan. Iya. Kalau sekarang apa SNMPTN gitu. Lalu ya udah deh, saya pilih salah satu jurusan di Yogyakarta waktu itu. Itu pilihan pertama, lalu kemudian pilihan keduanya bingung, nggak punya tujuan sama sekali. Oke. Ya udah akhirnya karena saya tahunya cuma satu-satunya, ya udah gitu. Saya pilih etnomusikologi Universitas Sumatera Utara. Dan amazingly ya semesta menabrakkan saya, membelokkan saya dari Yogyakarta ke pilihan kedua. Oke, Posisi ke Kang Medan. Irfan waktu itu di Dari mana? situ. Waktu itu posisi Kang Irfan di mana? Waktu itu saya tinggal di Sukabumi, lalu ujian di Bandung. Oh, oke. Jadi orang Sukabumi nih ya. Iya. Memilih kuliah di Iya, Jogja saya Sukabumi. dan Sumatera ya. Iya, akhirnya malah dibelokkan ke Sumatera. Beda pulau ya. Ya beda pulau. Akhirnya ya singkat cerita, meski di akhir-akhir pendaftaran ulang tadinya nggak mau diambil, tapi ya udah deh, mama saya bilang ya udah pergi aja gitu kan. Akhirnya pergi naik bis 3 hari 2 malam naik bis jalan darat itu, naik bis ALS. Lalu akhirnya nyampe ke sana, nggak ada orang yang saya kenal, tidak ada satupun yang saya tahu, dan saya bingung Medan itu kayak gimana sih, ya sama sekali nggak tahu. Tapi akhirnya alhamdulillah 7 tahun tinggal di sana. 7 tahun ya, Dapat betah ya. Ya, betah banget. Dapat tiga ibu angkat, 3 keluarga angkat, bahkan punya KTP sana. Oh, sampai punya KTP sana ya. Itu. Ya betul. Jadi akhirnya ada berkahnya jadi anak rantau, terus kemudian ngekos gitu kan, terus kenal dengan banyak orang, lalu ya bergaul lah ya. Saya mencoba membuka diri yang tadinya saya Sunda banget gitu kan. Kemudian saya bilang saya tidak lagi menjadi orang Sunda, tetapi menjadi orang Sunda darahnya, tetapi saya menjadi orang Indonesia karena saya harus kenal dengan banyak sekali budaya. Teman saya ada orang Batak Toba, orang Karo, orang Nias, orang Mandailing, orang Aceh, orang India, orang banyak sekali gitu kan. Saya mencoba menyelami semuanya sehingga saya membuka diri, menyerap semuanya seperti apa ya? Saya menghapus diri saya jadi blank gitu. Jadi kanvas kosong, tempat di mana orang-orang boleh coret-coret dan saya belajar dari situ. Nah, akhirnya ya udah logat bicara saya udah nggak Sunda lagi. Saya belajar banyak bahasa Batak gitu. Diajarin teman yang kasar-kasar. Standar ya. Biasa lah, Disesatkan dulu. Iya, oke. Iya gitu. Lalu ikut penelitian, ikut ke desa-desa kecil, lalu belajar cara mereka main gimana, melihat mereka kehidupan sehari-hari gimana gitu kan. Saya masih ingat waktu itu di bulan-bulan pertama saya tinggal di Medan, waktu itu ada orientasinya itu di Desa Silalahi. Desa Silalahi itu di sebelah utara Danau Toba, desa kecil yang tempat orang-orangnya hari-harinya menenun ulos dan nanam bawang. Jadi ya saya belajarnya dari situ tuh, oh ya ternyata proses ulos ini begini gitu kan, ada norma-norma yang harus dijalani dan lain-lain. Terus sehari-harinya mereka menanam bawang, bertani itu kan, dan sama jaring ikan mujair, ikan nila di danau. Itu kan kehidupan yang sama sekali beda dari kehidupan saya di Sukabumi waktu itu. Itu dari situ mulai terbuka tuh, wah ternyata ada banyak sekali kehidupan yang nggak saya tahu, dan dari situ saya bertekad bahwa saya mau membuka diri dan saya belajar setiap hari gitu. Itu yang membuat saya semakin bersemangat gitu kan. Apalagi kalau ketika berkenalan dengan komunitas Jawa di Sumatera Utara, ada namanya Punya Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Itu organisasi yang besar banget. Iya. Oh iya. Oh, saya baru tahu ada komunitas gitu ya.
Iya, besar banget di Sumatera. Karena mereka dulunya di transmigrasi kan, transmigrasi dari Jawa. Oke. Ada juga beberapa yang buka perkebunan waktu Sumatera masih dikuasai oleh Belanda gitu. Ada 12 perkebunan di Sumatera Utara. Lalu para pekerjanya dari Jawa. Lalu mereka menetap di situ. Lalu akhirnya itu yang mengarahkan saya pada penelitian akhir saya. Penelitian akhir saya skripsinya adalah tentang musik Sunda yang ada di Sumatera karena transmigrasi dan pembukaan perkebunan tadi. Menarik banget kan? Jadi saya menemukan banyak hal baru di sana, terus terutama dengan pertemuan saya dengan Puja Kusuma dan PWS. PWS itu Paguyuban Wargi Sunda yang Wow, ada di Utara, Sumatera gitu. ya? Iya, betul. Oke. Jadi saya dulu main gamelan di situ, terus setiap ada upacara ya kita Ngisi, main gitu kan. Iya, iya, Ngisi, oke. ya. Terus juga dari situ saya ngelihat bahwa musik itu sesuai dengan teori atau musikologi ya, musik itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu ada yang berubah, ada juga yang dipertahankan. Itu namanya teori kontinuitas dari Bruno Netto. Ternyata ya benar bahwa elemen musikalnya bisa saja sangat terjaga, tetapi ada banyak hal yang ekstra musikal yang di luar musiknya yang berubah. Seperti misalnya kalau dulu penarinya harus orang Sunda misalnya kalau upacara. Kalau sekarang ya udah karena nggak ada orang Sunda yang banyak di situ, akhirnya teman-teman saya yang orang Batak dipakein baju Sunda terus nari. itu kan ekstra musikal ya. Tapi upacaranya tetap berlangsung dengan hikmat meskipun elemen-elemen ekstra musikalnya berubah gitu. Ya itu aplikasi dari teori atau musikologi dan itu relevan banget gitu, dengan kehidupan sehari-hari di sana. Di sana juga ada banyak sekali komunitas yang di luar dari Indonesia. Jadi ada komunitas orang India misalnya, ada komunitas Chinese seperti biasa di mana-mana ada. Di mana-mana ada ya, Chinatown. Iya betul, dan mereka menjaga sekali kebudayaannya dan itu saya sangat appreciate. Teman saya orang Hokkien di situ, sehari-hari dia bicaranya bahasa Hokkien. Itu saya belajar, ternyata banyak sekali filosofi yang mereka jaga meskipun mereka sudah pindah dari kotanya, dari asalnya, lalu pindah ke kota Medan. Itu menarik banget itu. Itu kita bisa mengapresiasi banyak sekali pemandangan kebudayaan. Sangat beragam banget, penuh warna. Oke. Dan gitu. Dari ngelihat itu aja akan banyak memberikan perspektif baru pada hidup kita ya, saya rasa ya. Saya aja ini dengar cerita Kang Irfas tuh kayak merasa ikut jadi kaya tuh pemandangan saya. Ini saya jadi malu. Keren banget. Sunda ya di sana, saya baru dengar, saya belum pernah dengar sepertinya. PWS ya? Tadi apa? Iya betul, PWS itu bahkan dari tahun sebelum Indonesia lahir PWS sudah ada. Wow, gitu ya. Itu karena transmigrasi itu ya? Ya, dulu ketika orang Belanda itu punya kontrak di Sumatera Utara, terus mereka diizinkan oleh Sultan Delhi untuk membangun perkebunan karet dan sawit dan kopi kalau nggak salah. Pekerjanya itu didatangkan dari Jawa nih, dari orang Sunda dan orang Jawa gitu kan, dipindahkan ke sana. Lalu kemudian itu gelombang pertama tuh dari 1800-an akhir sampai ke 1900-an awal gitu kan. Nah, Paguyuban Wargi Sunda sendiri itu berdiri tahun 36 kalau nggak salah, 1936. 36 ya. Bahkan sebelum Indonesia ada gitu kan. Itu organisasi itu sudah ada. Udah ada ya. Nah, lalu gelombang kedua ketika zaman Orde Baru, perkebunan tadi diperluas gitu kan, terutama perkebunan sawit dan karet, juga ya transmigran. Memang ada programnya kan ketika Orde Baru itu transmigrasi. Ya itu dipindahkan. Jadi, ketika pindah itu tidak hanya pindah badannya doang kan. Mereka membawa juga unsur-unsur budayanya. Betul. Upacara adatnya dibawa, terus kepercayaannya juga dibawa. Kalau orang meninggal itu kan ada 7na, ada 40 atau kan 40 hari ya, dan itu tetap dijalanin ya di tempat baru ya. Ya, betul, tetap dijalani. Jadi Paguyuban Wargi Sunda itu melayani upacara adat gitu kan. Upacara adat perkawinan, hitanan, lamaran, lalu orang meninggal di komunitas orang Sunda yang ada di sana gitu.
Wow. Dan sama juga dengan Puja Kesuma juga sama. Puja Kesuma juga jauh sebelum Indonesia ada itu sudah established gitu kan, komunitas orang Jawa di Sumatera. Makanya namanya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Sumatera, Atau lucu kediaman juga ya. Sumatera. Iya. Ternyata saya Gitu. perlu menginjakan kaki kayaknya di sana ya. Saya belum pernah ke Ayo, atuh. Medan. Kapan kan penelitian Ayo, ke ayo. sana? Ayo. Saya ke Lampung pernah 2 minggu lalu atau seminggu lalu ya ke Lampung ya. Kemarin ke Lampung. Ke Lampung itu 2 minggu yang lalu itu kita ngeliat tenun. Jadi ya ada satu kabupaten baru hasil pemekaran, terus mereka ada punya satu pusat bukan tenun ya, sulam. Jadi kain sulam. Satu desa ditempatkan sebagai sentra produksi dari kain sulam yang hasil kreasi baru gitu. Itu menarik banget. Jadi ya kita ngelihat prosesnya kayak gimana, lalu kita berpikir untuk membantu pemasaran digital dari Si tenun. kain sulam Pesawaran itu ya. Oh, Ya, oke. dari Kabupaten Pesawaran. Saya ke Lampung pernah, tapi ke Medan saya belum pernah. Palembang juga lewat saja sebentar, tapi yang lain belum pernah. Coba Kayak- deh, dan lebih enak kalau lewat jalan darat. Ya, Jadi, lintas Sumatera jalan itu ya. darat. Betul, jadi ada lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Silahkan dijalani. Kalau saya sih semuanya udah dijalani lewat darat itu. Ya. Pulang pergi, saya lebih seneng daripada ya waktu itu sih mungkin karena saya nggak punya uang buat beli tiket pesawat ya. Wah, kalau jadi pulang kampung itu ya udah pilihannya cuma naik bis atau naik kapal laut gitu. Dua-duanya dijalani. Oh, oke. Jadi naik bis, kadang-kadang naik bis kalau beli tiket langsung dari Medan ke Jakarta itu mahal banget. Jadi saya memilih untuk apa ya istilahnya Ngeteng. turun naik ya ngeteng gitu kan, ngeteng. Iya bener ngeteng. Jadi turun naik gitu. Jadi naik dari bukan nggak dari terminal tapi dari jalan gitu kan, naik dari jalan dari kota tebing tinggi biasanya, terus ke kalau lewat barat biasanya ke Bukit Tinggi saya mampir dulu ngeliat-liat gitu kan, nanti Oh. nunggu bis yang dari Aceh sampai Lampung gitu kan, saya naik lagi terus turun di Lampung nggak ikut nyebrang tapi saya nyebrang sendiri naik ferry yang Ferry. bayar cuma 3 ribuan gitu. Iya. Kan? Udah Ya, dari tahu Merak salahnya ke ya. situ. Setelah Iya. lama di sana udah tahu gimana cara supaya murah. Iya gitu. Biar murah dan lebih banyak pengalaman sih. Karena Iya, kalau lewat doang kan dia cuma ngeliat-liat doang. Tapi kalau kita bisa ada banyak waktu untuk singgah di satu kota, kita bisa explore sebentar gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya saya pernah singgah tuh lintas timur tuh waktu itu pulang, saya naik dari Tanjung Morawa di Sumatera Utara, terus turun di Jambi, di kota Jambi. Nah di Jambi itu saya turunnya pagi-pagi, terus baru ada lagi dapat info bahwa si bisnya baru ada tuh tengah malam gitu kan. Jadi akhirnya ya saya jalan-jalan dulu. Cukup lama ya buat explore-nya ya. Ya jadi jalan-jalan dulu, kenalan sama orang gitu kan, ngikut-ngikut. Terus ya banyak lah yang dilihat, terus baru nanti naik lagi, terus turun di Palembang. Di Palembang juga sama, explore sebentar, terus naik lagi ke Bakauni gitu. Oke. Dari Bakauni baru nyebrang. Itu kalau naik darat. Kalau naik kapal laut biasanya saya singgah di Karimun, Tanjung Balai Karimun. Oke. Jadi dari Pelabuhan Belawan ke Tanjung Balai Karimun itu singgah sebentar, terus baru ke sini ke Tanjung Priok. Menarik ya. Kalau saya tuh dengar cerita barusan tuh jadi ingat ini jadi ketahuan umur nih. Indiana Jones kayaknya nih. Kang Irfan tuh cocok kayaknya kalau jadi Dr. Jones ya. Iya. Kalau Indiana Jones kan nyari-nyari harta karun tuh. Harta karunnya benda. Ya saya juga nyari-nyari harta karun sih. Sampai sekarang nggak ketemu. Harta karunnya ternyata musik. Ya Musik, itu ya, menarik ya. banget ya. Kalau Dr. Jones tuh dia antropologi kan dia sebenarnya ya. Memang seorang antropologi kan. Ya antropologis dan arkeologi ya. Arkeologi ya, oke. Ya, ada dua. Apakah Kak Ilfas pernah terlibat hal semacam itu, Kang? Pencarian arkeolog misalnya gitu, cari budaya yang tersimpan di dalam tanah misalnya, atau pernah ada ekspedisi terlibat kayak gitu kan dari jalur budaya atau apa gitu? Ada nggak sih dari Indonesia yang kayak gitu, ada nggak sih? Mungkin agak sulit ya karena gini, musik itu kan barang yang hilang. Artinya kalau kita main, greng
dalam dimensi waktu sekian detik bunyinya hilang gitu. Oke. Nah, orang zaman dulu tidak ada rekamannya, Iya. ya kan? Orang Benar. zaman dulu itu main Benar. musik ya udah main, lalu musiknya akan hilang dalam dimensi waktu. Orang zaman sekarang mungkin nggak akan dengar, oh ini gimana sih bunyinya, meskipun artefaknya ada, meskipun kita tahu bahwa oh ini ada ada tulang yang ada bolong-bolongnya misalnya. Ya. Wah ini kalau ditembak karbon ketahuan karbon date-nya misalnya 2000 tahun sebelum Masehi. Wah ini alat musik yang paling tua. Bisa kita mengklaim itu, tetapi bunyinya kayak gimana? Nggak Kan tahu. nggak tahu Iya. kan? Benar. Iya gitu. Oke. Jadi musik itu barang yang hilang dalam dimensi waktu. Nah, teknologi rekaman memang membantu. Teknologi rekaman kan baru-baru ada di zaman-zaman modern kali ini ya, setelah revolusi industri. Iya. Nah, di orang yang yang hidup di sebelum Masehi atau ratusan tahun sebelum kita ada ini, Iya. mereka nggak punya teknologi rekaman, kita nggak bisa nge-trace gimana bunyinya. Yang kita lihat sekarang adalah hasil peninggalan bendanya. Ada gamelan, ada gondang, ada semua instrumen yang fisikal sampai sekarang kita ada. Yang mungkin saja bisa jadi bunyinya beda dengan bunyi awalnya. Bunyi dulu. awalnya. Ya, Iya, jadi- setuju. Jadi agak sulit nge-trace, bahkan mungkin ini hanya sekedar mungkin. Misalnya kalau kita dengerin komposisinya, jangan jauh-jauh deh, zamannya klasik gitu kan, zamannya Mozart. Yang ditinggalkan oleh Mozart kepada kita hanya partitur kan. Iya. Lalu partitur itu kita coba interpretasikan. Kita mainkan dengan instrumen orkestra yang ada sekarang ini. Tetapi apakah sama? Iya, Enggak. setuju, saya setuju. Sama Saya sekali setuju, iya. Iya. Bahkan se-establish itu pun sistem notasi musik ketika itu dimainkan oleh orang lain di zaman yang lain Hasilnya bisa beda. jadi hasil Iya. beda. Saya Bunyinya setuju banget. Keren. Iya. Apa namanya? Saya suka sih ini. Saya suka obrolan ini. Jadi salah satu niat saya bikin podcast itu adalah menggali sisi musik, tapi nggak minimal nggak dari sudut pandang saya yang anak band terus gitu, Kang. Jadi memang itu juga bagus. maksudnya itu tadi kalau kita bicara tadi budaya itu tuh kayak musik barat yang sudah established, sumbernya banyak, dicarinya nggak terlalu susah. Tapi ya sudut pandang musik dari akademis ya atau juga budaya, hal ini sih yang pengen saya gali sebenarnya. Saya pengen ketemu orang-orang kayak gini. Jadi menyenangkan sekali obrolan hari ini. Thank you. Siap. Terima kasih banyak sudah mengundang. Pertanyaan saya selanjutnya gini, berkaitan Yap. dengan tadi misalnya tulang dilubangin, mungkin ini suling gitu ya, usianya bisa ketahuan, yang bunyinya beda. Kita kan orang timur ya, orang timur tuh biasanya agak kuat sisi-sisi jujurikannya, Kang. Iya. Ada sisi mistis yang biasanya membuat budaya kita tuh lebih menarik. Walaupun udah ada sisi religi gitu ya, agama, pendekat, tapi sisi itu tuh tetap ada. Bahkan di beberapa budaya kita bisa lihat ada pencampuran ya, agama Ya. dan sisi kepercayaan budaya yang berbau mistis tadi gitu. Nah, Betul sekali. dan itu menarik kan sebenarnya ya. Menarik Kadang-kadang banget ada untuk digali. dari sisi agama bisa jadi itu sebenarnya hal yang musyrik misalnya gitu. Tapi entah bagaimana di sisi yang lain itu bersatu dengan agama gitu ya. Ada sisi agamanya sehingga kadang-kadang suka ini bener nggak nih gitu. Ada pertanyaan dan segala macam. Sisi mistis. Apakah sisi mistis ini merupakan salah satu kekayaan budaya juga? Iya, waktu saya kuliah ada satu mata kuliah yang menarik perhatian saya. Dipelajari selama 2 semester, ada level 1 dan level 2. Namanya adalah musik ritual. Oke. Itu dipelajari ya secara akademis. Ritual itu kayak gimana, lalu bagaimana ritual itu bisa merepresentasikan sebuah budaya tertentu. Terus yang menarik adalah ketika setiap elemen musik yang dimainkan itu bisa mengundang frekuensi yang lain gitu. Jadi misalnya Oke. ketika ada satu musik dimainkan dalam konteks ritual tertentu dicampur dengan chanting misalnya atau dengan nyanyian tertentu, itu sisi mistis kadang-kadang keluar. Ya, itu dan itu memang sengaja dipanggil
untuk mendapatkan pengetahuan yang di luar nalar manusia gitu. Karena orang-orang kita, orang timur biasanya punya kepercayaan sesuatu yang kita tahu misalnya yang di luar nalar kita itu dijadikan sesuatu yang sumber pengetahuan gitu. Itu sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat kita. Nah, itu juga terjadi banyak sekali gending atau bukan gending ya. Saya bilangnya repertoar musik yang ketika dimainkan dia bisa mengundang elemen-elemen mistis atau bukan mistis, astral ya. Yang di luar tubuh fisikal kita kayak gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi misalnya kalau dulu saya pernah ikut satu upacara, ditugaskan dari tugas kuliah. Upacara itu di satu suku, kalau boleh saya sebut suku Karo di Sumatera Utara. Saya dan teman-teman pergi ke sana, lalu upacaranya ada berpanggil kulau, dan itu adalah upacara pembersihan ya. Jadi para pesertanya bisa dibersihkan lewat mandi di sungai. Nah, ketika proses itu berlangsung ada tari-tarian terus, dan ketika menari itu biasanya si penarinya ada trance gitu. Trance itu ya dimasuki energi yang astral, lalu kemudian itu bisa jadi sumber pengetahuan baru bagi orang-orang di sekitarnya. Bisa nanya misalnya maunya apa, lalu ini gimana, lalu ada sakit atau tidak, kalau sakit gimana cara nyembuhinnya dan seterusnya kayak gitu. Dan itu terjadi di banyak budaya, tidak hanya di suku Karo ya, di Mentawai misalnya, di mana musik dan tarian digunakan untuk menyembuhkan orang. Gitu. Orang sakit itu tidak diobati secara medis saja, tetapi juga bisa diobati lewat tarian. Ada nyanyian dan tarian dikelilingi. Jadi si yang sakit itu dibaringkan di tengah rumah, lalu ada upacaranya, lalu si Kere, semacam pemimpinnya itu akan nyanyi dan menari gitu kan. nama upacaranya kalau tidak salah Urai Kere. Dan mereka menari terus ya itu digunakan untuk menyembuhkan. Dan menyembuhkannya tentu aja nggak medis kan, dia pasti ada yang astral masuk lalu ditanya ini sakitnya apa, lalu gimana caranya untuk biar sembuh, dan itu dikasih tahu gitu. Itu terjadi sekali di banyak sekali budaya gitu. Indonesia ya, dan jadi salah satu daya tarik yang selalu jadi obrolan menarik kan bagi anak-anak muda khususnya ketika camping ya. Iya itu menarik banget. Dalam instrumen musik juga sama. Instrumen musik itu ketika kita bikin instrumen musik pasti ada dicampur upacaranya, dicampur bunga, dicampur apa gitu kan, kembang 7 rupa lah, lalu dibacakan mantra-mantra tertentu sehingga instrumen musiknya hidup gitu. Itu sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia itu kan. Sehingga jangan heran kalau misalnya satu saat Kang Yusak ketemu gamelannya gerak-gerak sendiri atau bunyi-bunyi sendiri. Itu bukan hal yang aneh karena memang sengaja ada soul, ada energi atau yang dimasukkan ke situ. Sehingga auranya sangat terpancar kuat, punya wibawa, terus gamelannya bunyinya bagus banget. Itu hal yang ya memang ada gitu, dan kita nggak bisa sangkal. Saya dulu di penelitian etnomusikologi dipelajari secara ilmiah. Jadi teringat tuh masalah gamelan tadi itu. Jadi dulu saya sempat kuliah di UPI kan, Sendra Tasik UPI Bandung. Salah satu yang berkesan di sana tuh kita bisa datang ke kampus jam berapa saja dan selalu ada yang latihan. Nah satu kali tuh nggak. Jadi kalau di kampus datang ke kampus dan banyak bunyi itu ada latihan piano lah, latihan gesek ya, anak musik banget lah ya pada masa itu. Satu kali nggak ada yang latihan sama sekali, ada yang latihan gamelan jam 12 malam gitu. Kan agak unik ya gamelannya. Emang dilihat ruangannya tertutup. Dan gak ada orang, kan gak ada yang latihan hari itu. Ya apalagi jam 12 malam ya. Iya, jadi itu agak seru ya. Jadi ya kalau yang masalah gamelan tadi saya pernah punya pengalaman sih kalau itu ya. Iya. Memang begitu tuh. ada makhluk-makhluk lain yang memang ya mungkin sedang main gitu kan. Bagus banget. Oke. Mistis ya, menarik juga ya. Mungkin hilang juga nggak sih kan dibandingkan musiknya, si mistis ini lebih cepat hilang yang mana? Ataukah mereka sama-sama, ataukah elemen terpisah? Kalau musik tadi hilang dalam dimensi waktu, mungkin lupa, apakah mistis juga hilang
dalam dimensi waktu, atau mistis lebih kuat bertahan dibanding musik, Kang? Mungkin yang mistis lebih lebih tetap ada, lebih bertahan meskipun eksistensinya bisa terabaikan. Dengan Setuju. perkembangan teknologi, dengan kita hidup sangat modern, hidup misalnya di perkotaan, mereka tetap ada di dunianya, tetapi kita mungkin sedikit mengabaikan. Kita jadi nggak tahu bahwa mereka ada gitu kan, dan mereka juga nggak menampilkan dirinya. Ya kalau terganggu atau merasa ada medianya, mungkin saja mereka menampilkan diri gitu kan. Ya itu mereka lebih bisa bertahan dibandingkan musiknya. Dan bisa jadi poinnya adalah kalau hubungan antara musik itu kan juga energi ya. Ada ketika dibunyikan ada frekuensi, ada gelombang suara gitu kan. Lalu itu ketika itu beresonansi dengan energi mereka, mereka kan tiba-tiba muncul gitu. Dan munculnya bisa jadi kepada kitanya ketika kita lagi main. Kalau Kang Yusak mungkin pernah ngalamin main gitar latihan sampai saking fokusnya sampai kita nggak bisa ngendalin jari kita. Itu. Itu bisa jadi ya bisa dijelaskan ya, itu bisa dijelaskan ya. Ada kemungkinan ya. Energi kita dengan energi mereka itu bersatu, beresonansi, dan ya terjadilah musik yang sangat bagus gitu kan. Kalau ya di dunia musik populer juga banyak banget kan, seperti misalnya Robert Johnson, pemain gitar blues. Oh iya. Yang katanya menjual jiwanya. Jimi Hendrix juga sama kan ya? Jimi Hendrix juga sama ya. Ada itu juga ya. Itu dia jago gara-gara ada bantuan dari makhluk astral ya, itu juga. Itu jadi urban legend. Tetap ya mungkin kita bisa dalam pandangan ilmiah etnomusikologi itu dipercaya ada. Oke. Jadi sebenarnya meskipun penjelasan ilmiahnya agak sulit gitu. Tapi bidang ini menarik sebenarnya ya. Jadi dia benar-benar melihat musik lebih luas ya, nggak sekedar hanya teknik saja, nggak sekedar dari satu sudut saja, tapi banyak banget sisi yang dilihat. Ini masalah mistis ini menarik juga sih. Tadi bagus banget tuh Kang, bahwa mungkin saja terabaikan dia ya gitu. Si mistis tadi mungkin terabaikan. Menurut saya terabaikan juga masalahnya mungkin di orang-orangnya sih Kang. Saya jadi teringat sebuah kasus yang belum lama ini viral nih ya. Kan ada beberapa yang memberikan konfirmasi dengan kekuatan itu. Katanya ada orang hilang di daerah Cadas Pangeran. Kang Yana. Iya. Yang langsung menghancurkan legitimasi para kuncian katanya ya. Iya. Karena dasar gara-gara Kang Yana nih. Harus kuliah etnomusikologi dulu kayaknya para kunciannya ya, supaya dia bisa lebih menemukan frekuensi yang tepat. Kang, berarti kalau gitu frekuensi bisa ditandain ya. Kalau kita bisa melakukan penelitian frekuensi tertentu dengan tujuan tertentu. Kalau misalkan tadi kita ngomongin dunia mistis, berarti kira-kira frekuensi mana sih yang akan bisa nyangkut, bisa diteliti dong ya harusnya ya. Ya, bisa diteliti dan bisa dipelajari secara ilmiah juga sih. Meskipun kadang-kadang hasilnya mungkin nggak selalu seperti yang diharapkan ya. Karena sekali lagi kan eksperimen ya. Kita harus coba-coba dulu gitu kan. Membunyikan banyak sekali instrumen musik dengan komposisi tertentu, dengan repertoire tertentu, sehingga itunya bisa masuk gitu. Apalagi dengan tarian, biasanya sih bisa diiringi musik yang dengan tarian. Nah, musik yang diiringi tarian itu bisa jadi membantu untuk mempercepat proses trance-nya. Itu sesuatu yang biasanya terjadi secara etnik. Orang-orang zaman dulu itu melakukan itu. Mereka menari, misalnya ada komposisi yang sakral, pakai gondang misalnya, atau pakai gamelan lah, yang gampang ya. Lalu dia diiringi dengan tarian tertentu yang sangat sakral juga, dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dia harus belum menikah, terus harus orang gadis dari usia kesini, tidak dalam keadaan haid, biasanya kayak gitu ya. Itu bisa mempercepat prosesnya, proses ketika dia dimasuki makhluk astral tadi. Itu sudah dilakukan, praktek yang udah sangat dilakukan, udah sangat banyak sekali di banyak budaya gitu. Iya, dan terbukti selalu efektif ya. Iya. Gitu. Ya, maksud saya adalah artinya kita bisa pakai frekuensi itu untuk kebutuhan lain. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan
penyembuhan penyakit misalnya gitu ya, mistis. Lalu juga mungkin bisa kalau sekarang mungkin musik yang kasih ketenangan tuh Kang, ada banyak kan musik-musik relaksasi Nah, gitu. iya, betul betul. Berarti Iya, kita iya. bisa melakukan penelitian untuk membuat musik-musik ke arah sana kan, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Iya, iya, bahkan sekarang ada disiplin ilmunya sendiri kan, ada namanya Psychology of Music. Jadi psikologi musik gitu. Oke, Jadi menggabungkan ilmu psikologi dengan ilmu musik gitu lah. Nah, itu bagian dari ilmu terapan juga. Kalau Guido Adler bilang bahwa itu adalah systematical musicology, salah satu cabang dari musicology yang dia menggunakan eh, pengetahuan tentang manusia, terutama psikologisnya, psikisnya dihubungkan dengan musiknya. Nah, playlist yang kita bisa dengar kalau misalnya musik relaksasi, musik untuk healing, musik untuk binaural gelombang otak dan lain-lain itu Ya. itu ya secara ilmiah bisa dijelaskan gitu. I see. Dan para komposer didorong untuk bisa menciptakan itu dengan tujuan di luar industri musik ya. Tujuannya bukan buat rame-rame di industri tapi untuk sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Nggak rame-rame di industri karena belum ketemu orang kayak saya, Kang. Pas saya lihat Oh, nih, iya, bener. ini bisa diolah nih ya, langsung saya bikin rame-rame. Hajar Kang. Nah ini merekrut Kang Irfas. Waduh. Menarik Siap, banget. siap, bisa diolah. Thank you buat share-nya. Semoga ini bisa ngasih pencerahan buat siapa aja yang denger ya. Membahas Amin, musik, amin. membahas musik dari sisi yang berbeda aja, bahwa musik tuh biasa kan gini kan, kalau kita ngomongin penelitian, ilmuwan gitu ya, terus juga ya explore hal-hal yang sifatnya eksperimen gini tuh datang dari disiplin musik yang lain. Saya punya teman Iya. yang fisika, yang biologi gitu kan. Mereka punya Betul, eksperimen. betul. Ngerjain hal-hal yang nggak penting gitu loh Kang. Tanda kutip. Maksudnya ngapain sih lu teliti itu? Ini tuh nanti bisa ini. Belum jelas manfaatnya. Belum lihat, tapi dia melakukan penelitian yang ada pasarnya gitu, ada kebutuhannya. Lalu dia teliti. Nah, itu biasanya datang kan dari disiplin ilmu kimia Disiplin ilmu yang beda. gitu ya. Dan Iya. ini datang dari disiplin ilmu musik gitu. Dan saya rasa Ya, itu belum menarik banyak ya, orang kan, menggabungkan. belum banyak orang yang ngelakuin ini. Kalau udah Ya, banyak karena industrinya belum mendukung di situ jadi belum banyak. Oke. Industri kayak apa yang diperlukan Kang untuk mendukung hal ini bisa banyak? Misalnya kalau tadi dihubungkan dengan healing ya, penyembuhan penyakit. Mungkin industri medis, industri kesehatan bisa menggunakan musik untuk salah satu jadi metode untuk penyembuhan. Misalnya untuk autistik, penyakit kanker misalnya. Saya nggak tahu. Kayaknya sih harusnya kalau kita bisa bekerja sama antar disiplin ilmu bisa jadi suatu Bisa saat jadi- ketemu tuh. Iya, suatu bisa saat ada ketemu, produk yang bisa menyembuhkan. dibuat ya. Betul. Karena sekarang sini udah mulai agak rame misalnya untuk sakit-sakit yang fisikal misalnya Ya. itu menggunakan gelombang Ya. gelombang suara untuk menyembuhkan apa gitu kan di otaknya gitu kan. Itu bisa sekali dilakukan, mulai mengarah ke sana dan perlu kerjasama dari banyak pihak tentu aja, dari banyak ilmuwan untuk meneliti hal tersebut. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat ketemu Kang Dery, terus ngobrol apa yang dia lagi sibuk kerjain. Nah, dia kerjain itu Kang buat rumah sakit jiwa di daerah atas Lembang gitu. Iya. Dia musik healing, Menarik. jadi main musik gitu untuk ya kasih ya semacam yang tadi di Kang Irfas bahas itu kan gitu. Tinggal mungkin Iya, benar. industrinya ya, mungkin industrinya harus Harus didorong. diajak ya, didorong supaya ya makanya bikin PT apa ya Kang ya? Ayo. Ayo. Ya jadi bahwa benar tadi balik ke obrolan awal, kalau sesuatu digali makin dalam akan ada purpose yang lebih jelas Nah, gitu. Dan itu dia, ada sesuatu itu hal lain yang bisa digali ya. Balik lagi ke Betul, awal. betul. Very good. Setuju. Very good conversation. Menarik sekali Kang. Thank you. Iya, terima kasih juga. Sebelum udahan, tadi Kang Irfas kalau nggak salah ada gambar yang bisa di-share kali ya. Oh. Boleh Iya. di-share Kang, silakan Kang. Saya baru ingat. Jadi waktu saya masih mahasiswa, saya mencoba ngikut-ngikut komunitas yang tadi saya cerita di kota Medan itu kan Iya. diverse banget tuh. Wow. Jadi ada komunitas orang-orang India yang tinggal di Medan yang juga mereka membawa unsur-unsur budayanya gitu. Jadi saya ikutan salah satu upacara mereka
dan ada satu sungai di kota Medan yang menjadi tempatnya, yang itu menjadi representasi semacam sungai Gangga gitu ya. Jadi mereka Wow. bikin upacara di sungai itu, dimandikan dulu, lalu kemudian mereka menyucikan diri dengan ini cara mandinya ya, mandi di pinggir sungai seperti ini dengan bunga-bunga. Terus mereka Wow. membuat semacam penyucian diri dengan bentuk fisik. Jadi ada Penyiksaan diri nih Kang ya? semacam begitulah. Jadi anak-anak ini kayak gitu dibolongi pipinya dari kiri ke kanan tembus, lalu ada tombak yang dimasukkan. Dan Tombak siwa sih saya- kelihatannya nih ya, tombak siwa ya. Iya, waktu itu saya ngeri banget, jadi saya nggak videoin karena itu ya agak sulit ya. Iya. Terus saya setelah upacara ini selesai, saya coba tanya sakit nggak sih? Dan dia bilang sih nggak sakit, nggak berasa gitu. Dan sembuh lagi tuh Kang. Maksudnya nggak jadi bolong Sembuh. nggak? Mungkin butuh beberapa waktu untuk kembali lagi. Wow. Terus ada yang paling banyak ini bapak ini nih. Jadi ini kalau pernah dengar kisah Mahabharata, Ya. ada satu pejuang di dalam cerita Mahabharata itu yang dia ya ditusuk bukan dipanah dengan ribuan anak panah gitu kan. Kalau saya nggak Nah, ini salah juga- Bisma itu ya, ceritanya Bisma Yes, itu kalau saya nggak betul. salah. Iya, iya, Betul iya. sekali. Nah, ini juga representasi seperti itu. Jadi untuk Wow. mencapai kesucian jiwa, menyucikan dirinya dengan cara mengalami apa yang dialami oleh Bhisma gitu. Jadi ini representasi zaman sekarangnya. Ngeri, keren. Dan ini beneran ditusuk gitu. Beneran ditusuk sampai masuk ke dalam panahnya. Wow. Terus yang ini juga mirip dengan yang tadi, dibolongi pipinya, terus yang lalu bukan ditempel, ada kait tempat susu. Jadi ini adalah kaleng tempat susu. Terus Susu dari dimasukin sapi ke kulitnya murni itu ya Kang ya? Iya, dimasukin ke kulitnya. Gitu. Dan semua orang melakukan itu dan dengan rela hati, dengan senang hati, karena ini bagian dari upacara upacara adat mereka. Kalau ngelihat orang luar mungkin ini ngeri banget gitu kan. Kang, saya pastikan Tapi dulu, ya- sorry, ini di Medan, di Sumatera ini. Iya betul, di kota Medan. Jadi ini kota bukan di Medan. India ya? Bukan, bukan. Ini di kota Medan. Wow. Gitu. Dan ya itu ini prosesnya nih, proses ketika tadi anak panah tadi ditusuk-tusukan. Gitu. Lalu dia jalan sambil menari dan lama-lama lepas gitu kan satu persatu. Menarik sekali sih. Keren. Yes, ini udah kembali. Ini orang-orang India ini ngapain di Medan, Kang? Oh banyak, mereka bisnisnya lumayan kuat. Jadi komunitas gitu ya? di Medan itu bisnisnya ada toko baju, toko kain, bisnis olahraga dan lain-lain lah. Komunitas mereka cukup kuat kok dan solid di sana. Mereka gimana bisa ada di Medan, Kang? Orang-orang India ini dalam rangka apa, Kang? Waktu itu ada beberapa gelombang perpindahan. Yang paling besar ketika tentara Gurkha ditugaskan oleh IEC. Kalau India kan kalau kita dikuasai oleh VOC waktu itu, Iya, iya. sedangkan India dikuasai oleh salah satu perusahaan dari Inggris. Inggris ya, oke. East Indian Company. EIC, sorry, bukan IEC tapi East Indian Company itu. Ya. Ya. Lalu ada satu momen di mana Indonesia itu VOC-nya bangkrut, lalu kemudian dikembalikan ke kerajaan Belanda, lalu kemudian ada satu masa di Indonesia dikuasai oleh Inggris. Kalau pernah dengar Stanford Raffles, Iya. itu kan diutus oleh kerajaan Inggris untuk menjadi gubernur di Indonesia. Lalu ada banyak sekali gelombang tentara Gurkha yang ditugaskan dari India ke Hindia Belanda gitu ke kita ini. Jadi itu gelombang yang cukup sana. banyak perpindahannya. Ya, terus juga ketika lagi-lagi gelombang yang berikutnya adalah ketika si perkebunan itu juga tadinya orang-orang Belanda itu menggunakan buruh dari Cina, tetapi pada sakit, nggak cocok dengan cuaca yang ada di sini di Sumatera. Lalu kemudian mereka juga memperkerjakan buruh dari India gitu, buruh untuk membangun jalan, membangun kereta api, membuka perkebunan karet dan lain-lain. Itu yang mereka datang ke sini. Itu di zaman kolonialisme ya.
di zaman modern ya pindah aja ke sini untuk berbisnis gitu. Karena Keren ya. Kota Medan itu kan sentra perdagangan laut kan ya, di selat Malaka. Jadi ya salah satu bagian dari perpindahan mereka dengan bisnis gitu. Keren ya. Jadi ini bukan tenaga kerja asing, bukan ya? Dulu mungkin iya, tuh sekarang ya bukan. Mereka udah warga negara Indonesia. Orang Wow. Indonesia asli kok. Oh gitu ya? Iya. Betul. Orang Indonesia kok, KTP-nya KTP Indonesia. Atau Wow. punya KTP maksudnya, enggak, bukan orang lain. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita. Wow. Betapa ya kan betapa diverse-nya Indonesia. Wow. Betapa beragamnya Indonesia karena orangnya nggak cuma orang kita aja, tetapi juga dari luar itu udah menjadi bagian dari negara ini. Makanya kita harus appreciate sukunya apapun, agamanya apapun, please jangan lagi pertanyakan itu. Keren. Ya kan? Oke. Kita Wah. sama-sama orang Indonesia. Itu berarti yang dialamin Kang Irfas tuh kalau balik ke awal disebut kecelakaan, ini kecelakaan yang baik, Kang. Iya, kecelakaan yang indah. Iya, karena insight yang didapat dari hal itu luar biasa banget dari apa yang dibagikan ini ya. Oke, Betul. semoga Kang Irfas bisa menelurkan karya-karya hebat yang punya impact buat Indonesia ini loh. Saya sangat mendukung. Amin. Apa yang bisa saya bantu, kabarin Kang ya. Kalau ada yang bisa dikerjakan Siap dengan bersama. senang hati. Dengan senang hati nanti kita kolaborasi. Udah Kang Musa. 1 jam Senang banget lebih, ya. Thank you so much. Wah, nggak kerasa ya. Keren banget. Tanpa cut. Saya mau terusin cuman bisa sampai 2 jam. Saya kira satu kali kita perlu ada lagi deh ini Kang ya, ngobrol gitu. Ya boleh. Ini kan baru awal-awal nih, baru kulit-kulitnya. Nanti kita bahas mungkin per topik yang lebih spesifik kali ya. Ya, sangat Dengan menarik. senang hati. Saya senang banget membahas musik ini bisa dilihat khususnya dari segi akademis. Karena kadang-kadang ya pengalaman saya baik lagi berangkat dari pengalaman saya sebagai anak band tadi ya, walaupun nggak bener-bener anak band gitu. Kadang-kadang tuh males Kang membahas terlalu mungkin Kang Irfas ngerti lah ketemu anak-anak mahasiswa Iya. gitu, bahwa lebih cenderung rock and roll, Rock and roll. kurang memperhatikan Santuy. akademis gitu ya. Jadi begitu ini ada pembahasan yang seperti ini, saya pikir semoga para pembelajar musik di luar sana, baik yang sedang belajar, sudah belajar, atau yang baru mau belajar, mereka punya pandangan yang lebih luas lah tentang musik ini. Amin. Dan Dengan etnomusikolog, senang hati, Kang. dan etnomusikolog semoga bisa jadi pilihan yang mulai rame diambil oleh Harusnya orang-orang ya. oleh orang-orang yang memang mau ada di sana ya, bukan hanya karena apa sih nih, ya udahlah ini aja gitu. Karena itu Ya, benar. saya pernah ngalamin orang-orang yang anak-anak yang gitu ya, disuruh bokap Ya. nih kuliah ekonomi, pusing, manajemen lebih pusing gua. Udah Iya. aja lah kuliah musik ya. Habis itu udah. Dia pikir Iya, kuliah iya, musik iya, benar. gampang kan. Padahal jauh lebih sulit ya. Ya, itulah gitu balik tadi. Mesti baca, mesti main. Semoga bisa jadi insight buat banyak orang. Pertanyaan Betul, terakhir dan- Kang. Oh, sorry. Ya, Apa siap. Kang? Negara ini perlu banyak etnomusikolog karena negara ini diciptakan sangat beragam. Banyak sekali yang menjembatani keberagaman tadi, dan itu adalah fungsi dari Etnomusikolog menjembatani keberagaman. Wow. Mari para musisi, ini salah satu tugas kita menjembatani Nah, keberagaman itu ya. Dan sebaiknya musisi nggak bikin kotak-kotak ya. Oh iya, tentu aja, janganlah. Iya, Udahlah, iya, itu iya. mah urusan zaman jahiliyah lah, ngegeng-ngegeng, kotak-kotakan, no. Iya, iya. Kita iya. semuanya equal, itu semuanya sama. Menarik. Itu membawa saya ke pertanyaan terakhir ya Kang sebelum kita selesai. Kang, saya Ya. kasih selalu ada pertanyaan ini di podcast saya. Saya kasih temanya kita dan Indonesia. How do you think Indonesia menurut Kang Irfas 10 tahun lagi Kang dalam bayangan seorang etnomusikolog? Beri waktu saya 2 detik untuk memikirkannya. Bisa positif, bisa negatif. Apa yang bisa kita lihat hari ini sebenarnya banyak ke arah negatif sih. Tapi how do you think Kang? Kasih insight Kang Irfas. Kalau saya itu harapan selalu ada. Oke. Jadi apapun, poin pertama, harapan selalu ada. Apapun yang terjadi dengan negara ini 10 tahun ke depan, kita jangan pernah berhenti percaya bahwa harapan baik selalu ada. Lalu jangan pernah berhenti menjadi orang baik
menjadi bagian dari kebaikan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam bidang apapun, musik lah atau apalah, itu bisa membawa negara ini ya menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi dalam 10 tahun menurut saya kita tetap harus percaya bahwa kita menjadi bagian kecil untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Itu negara ini perlu orang-orang muda seperti Kang Yusak dan teman-teman untuk Dan Kang Irfas juga menyebarkan virus yang baik gitu. Sehingga apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi pada negara ini, kita tetap bisa melewatinya dengan baik gitu. Karena gini, sejarah kita kan bukan sejarah yang pendek dan ecek-ecek ya. Iya. Kita Setuju. melewati banyak sekali kesulitan, dijajah ini, dijajah itu, peperangan, kerajaan tumbuh jatuh, pernah jaya, jatuh lagi. Itu pengalaman yang luar biasa yang dilewati oleh bangsa ini. Dan bukan tidak mungkin hal tersebut akan terjadi lagi gitu dalam kedepannya. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kita tetap bisa bertahan karena kita bersama. Oh. Itu aja. Wow, sangat penuh rasa optimis. Menyenangkan sekali. Harus dong. Ya, semoga kita bisa menghasilkan karya-karya yang ke arah sana. Saya juga setuju. Optimisme itu saya setuju. Harapan selalu Amin. ada. Amin. Tinggal kita bekerja aja, bagian dari kebaikan itu tadi. Iya. Kang Irfas, Siap. luar biasa. Terima kasih banyak. Saya kasih aplaus, thank you so much. Buat saya pribadi Saya aja, aplaus ke Kang Yusak nih. buat saya Terima pribadi kasih. aja banyak banget insight yang membesarkan hati. Thank you so much. Amin. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Thank you banget buat Hari ini waktunya. menyenangkan sekali. Jangan Menyenangkan kapok sekali. ya. Saya memastikan sih ini perlu ada lagi. Kita bahas hal yang apa ya, yang ilmiah, yang bukan yang apa namanya kalau orang lain bilang tuh apa ya? Ya itu tadi saya bilang kalau biasa dari disiplin musik lain, disiplin ilmu lain, fisika, biologi. Ya ini kita bisa Ya. kasih insight dari segi musik ya. Amin. Dan semoga yang memberi next pencerahan. time-nya mungkin kita mesti ngopi bareng nih. gitu ya. Iya. I hope so. Aduh. Entahkah saya mampir ke sana. Tangerang ya. Ayo mampir sama Kang Iwan aja nanti ke sini. Oh, Kang Iwan udah mulai sombong dia. Kayaknya mungkin saya bukan teman Kayaknya- yang baik buat dia tuh. Idi, jangan gitu dong. Kang Iwan nanti Katanya jadi podcast juga deh. Iya, bulan depan Kang Iwan mau ke sini katanya. Oh gitu ya. Iya, ke Oh. BSD. Ayolah, kita Boleh, ngobrol-ngobrol boleh. di sini. Boleh. Thank you so much Siap, undangannya. siap. Siap, kuy. Kayaknya Nanti saya traktir soto. Wah. Soto paling enak di Asia Tenggara. Cie. oh gitu ya. Ini berarti soto barat Versi ya. Irfas. Soto barat ya, bukan soto timur. Karena di timur ada soto juga loh. Oh iya benar-benar. Agak Ini masa soto lalu barat, nih, soto agak barat. masa lalu. Aduh, cuma Hashtag- kita yang ngerti. Hashtag buat yang ngerti aja, iya. Ya, hashtag buat yang ngerti aja. Pokoknya Pulau Gadung dan sekitarnya. Kang Irfas, terima kasih waktunya sekali lagi. Siap. Sehat selalu Kang Irfas dan keluarga. Amin, Jangan amin. kapok pesan saya Sama-sama. mah. Ntar pasti saya pengen podcast lagi sama Kang Irfas. Amin. Ilmunya hari ini, thank you. Hatur nuhun. Oke, Hatur saya nuhun, Kang closing Yusak. nih Kang Irfas ya. Siap. Teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan etnomusikologis Kang Irfas. Saya lupa tuh. Bentar saya balik lagi deh. Kang Irfas. Kang Irfas. Iya. Nama lengkapnya siapa sih? Kang Irfas. Saya cuma tahu Kang Irfas aja. Sebenarnya Iya. ada nama panjangnya. Kabarnya Irfas Ada. itu singkatan atau boleh di-sharing dong buat saya say thank you gitu. Kadang-kadang saya juga lupa nama asli saya. Saking lamanya. Karena itu kata Kang Irfas itu sudah dipakai dari tahun 96. Oh, oke. Ketahuan tuanya dong ya. Nah, jadi Irfas itu adalah singkatan dari nama saya Irman Fauzi Saputra. Irfas. Irman Fauzi Saputra. Irfas. Yes, Yang menemukan singkatannya adalah saya sendiri. oh, bikin sendiri. Karena waktu itu saya pengennya dipanggil secara lengkap. Tapi orang-orang kan nggak mungkin nginget 3 kata. Irman Fauzi Saputra. Kepanjangan kan? Dibuatlah Irfas itu ya. Iya, Irman. betul sekali. Sekarang saya closing beneran Kang ya. Siap.
Terima kasih Kang Irman Fauzi Saputra buat waktunya, seorang etnomusikolog yang semoga saya bisa podcast lagi sama beliau di depan. Semoga obrolan ini dapat bawa hal-hal positif buat setiap yang dengerin. Thank you banget perhatiannya. Dukung terus dengan gua nggak suruh subscribe atau apa, enggak. Saya cuma berharap bisa bikin sesuatu yang bisa ada manfaat buat semuanya yang dengerin. Thank you. Semoga semuanya sehat-sehat dan jadi bagian buat kebaikan di Indonesia ini buat kedepannya. Thank you semua buat waktunya. Saya Ishak Hartoko dari Rumah Seni Ishak. Sampai ketemu lagi. God bless. Bye-bye.